Halo, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara membuat sebuah formulir secara online menggunakan Google Form dan kemudian bagaimana caranya kita menampilkan hasil dari isian formulir tersebut ke dalam sebuah dashboard atau tampilan menggunakan Google Data Studio. Jadi nanti kita akan menggunakan dua buah tools. Yang pertama adalah Google Form untuk membuat sebuah formulir itu sendiri, dan yang kedua Google Data Studio, yaitu suatu tools yang digunakan untuk memvisualkan data dari berbagai sumber. Nah, kasusnya kali ini sumbernya adalah dari isian Google Form. Baik, kita mulai. Untuk membuat sebuah formulir ya, jadi yang harus dipersiapkan pertama kali adalah kita harus membuat akun Gmail. Ya, kita harus punya akun Gmail. Jadi kalau tidak punya akun Gmail ya berarti juga agak kesulitan. Anggap saja kita sudah punya akun Gmail, dan yang kedua adalah kita mulai membuat sebuah formulir pendaftaran di Google Form. Untuk membuatnya, pertama kita harus login. Ini kebetulan saya sudah login. Kita akan masuk ke aplikasi Google. Kita lihat di sini, kita cari ya. Di sini tidak ada pilihan formnya. Kita masuk ke Google Drive. Ya, jadi jangan mencari Google Form di sini, tapi kita masuk ke Google Drive. Nanti kita masuk di Google Drive. Nah, kebetulan saya akan buatkan sebuah folder yaitu Google Studio di sini. Misalnya kita buat di sini, kemudian dari sini kita klik new, kita pilih more, ada Google Form. Formulir yang kita buat ini kasusnya adalah untuk penerimaan siswa baru di salah satu SMK. Jadi nanti kita akan membuat sebuah formulir pendaftaran siswa baru di sebuah atau salah satu SMK. Kebetulan saya berdomisili Jogja, jadi saya akan gunakan salah satu SMK yang ada di Jogja. Oke, ini tampilan Google Form-nya sudah terbuka. Di sini masih ada untitled form dan juga untitled. Kita bisa berikan nama di sini, misalnya form pendaftaran siswa baru, misalnya seperti itu. Ini adalah judul form, dan yang di sini adalah nama filenya atau file formnya. Jadi kalau kita lihat di sini masih untitled ya. Kita beri nama juga sekalian. Kita klik aja, nanti namanya akan otomatis sama. Kalau kita ingin mengubah ya kita perlu mengubah yang di sini. Kalau tidak, kita biarkan saja seperti ini. Kita perhatikan lagi di Google Data Studio-nya, di folder Google Drive-nya, maaf. Nah, dia akan berubah. Kita refresh. Ya, ini dia. Form pendaftaran siswa baru. Ini adalah formnya, ikonnya ada sedikit berwarna ungu begitu. Oke, selanjutnya kita kembali ke formnya. Kita akan melihat di sini untuk form pendaftaran ini. Untuk pendaftaran siswa baru sendiri, itu membutuhkan beberapa isian. Yang pertama adalah misalnya kita klik di pertanyaan pertama di sini, NISN, begitu. Misalnya pilihannya nanti otomatis di sini. NISN di sini biasanya adalah number, isinya atau angka. Jadi di sini sudah ada validasinya. Nah, di sini nanti akan ada opsi apakah pertanyaan ini harus dijawab atau tidak. Jadi, apakah boleh kosong atau tidak? Jika kita menginginkan isian ini tidak boleh kosong, maka kita klik required. Jadi, ini artinya adalah harus diisi, tidak boleh untuk tidak diisi. Begitu. Oke, selanjutnya kita menambahkan pertanyaan yang kedua. Jadi, untuk form pendaftaran terbaru ini biasanya dibutuhkan selain NISN ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir. Kita masukkan satu-satu. Tambahkan yang berikutnya nama. Untuk menambahkan isian atau pertanyaan berikutnya, kita bisa klik di sini ada add question. Kita klik. Di sini akan muncul sebuah pertanyaan baru atau isian lagi. Kita ketikkan nama lengkap misalnya. Karena kalau kita tidak tulis nama lengkap, biasanya nanti isiannya bisa aneh-aneh. Ada yang hanya nama panggilan atau nama paraban. Nanti akan sangat merepotkan. Nah, nama juga akan kita setting untuk wajib diisi. Kita klik. Oke, sudah. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya setelah nama, yaitu jenis kelamin atau kita tempat tanggal lahir dulu. Oke, kita ketikkan tempat lahir. Ini kita pisahkan tempat lahir dan tempat tanggal lahir. Kenapa?
Karena tempat tanggal lahir, tempat itu isinya nanti adalah teks dan tanggal lahir itu harus berupa date atau tanggal sehingga nanti bisa kita lakukan penghitungan. Mengapa saya menyarankan dipisahkan? Karena untuk tanggal lahir ini nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Contohnya kita akan mengirimkan email bahwa ketika dia ulang tahun, kita akan mengirimkan email, "Halo, selamat ulang tahun," dan seterusnya. Itu bisa bermanfaat. Jadi kita pisahkan. Jadi kalau kita ketiknya dalam bentuk teks, agak susah kita untuk menghitungnya. Oke, tempat lahir ini untuk pilihan jawabannya di sini masih short answer ya. Kita pilih yang ini saja karena masih tanggal pendek. Namanya pendek itu. Di sini sebenarnya ada requirednya, kita klik lagi. Kita juga bisa menambahkan deskripsi dari pertanyaan ini. Tempat lahir ini kadang-kadang memunculkan pertanyaan. Ini tempat ini kabupaten, kecamatan atau apa? Kita bisa kasih deskripsi. Oke. Yang di input adalah kabupaten. Jadi ini memberikan petunjuk bahwa yang diinput adalah kabupaten, bukan kecamatan atau desa. Karena nanti akan susah juga. Oke, selanjutnya kita menambahkan pertanyaan yang berikut. Oke, pertanyaan yang berikut adalah kalau tempat lahir sekarang tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Inilah enaknya dengan Google Form. Otomatis langsung terdeteksi ketika kita ketik tanggal lahir, dia akan berubah tipenya. Tipe isiannya. Tanggal menjadi date. Kita bisa pilih di sini. Ya, sudah kita pilih date saja. Nanti isinya adalah bulan, tanggal, dan tahun. Seperti ini. Ini harus diisi tidak? Oke, kita pilih harus diisi. Oke. Selanjutnya, kita bisa masuk ke pertanyaan yang berikut, yaitu setelah tanggal lahir adalah jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini, model formulirnya adalah bukan checkbox ya. Kalau checkbox nanti bisa dipilih laki-laki dan perempuan sekaligus. Tapi kita pilih option atau kalau di pemrograman namanya radio button. Kita pilih option. Jadi sini ada pilihan multiple choice, checkbox atau drop down. Yang bisa kita gunakan adalah dua, multiple choice dan drop down. Karena kedua ini hanya bisa dipilih salah satu, tidak bisa dipilih laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita gunakan checkbox, nanti bisa dipilih keduanya. Jadi agak rancu nanti. Jadi kita pilih saja misalnya multiple choice. Kapan kita akan menggunakan drop down? Ketika opsinya terlalu banyak, maka kita perlu menggunakan drop down. Tujuannya supaya menghemat space atau ruang di dalam formulir ini. Tapi karena ini hanya jenis kelamin hanya ada dua, kecuali sudah ada yang ketiga, kita gunakan multiple choice. Laki-laki, opsi yang pertama, yang kedua adalah perempuan. Oke, apakah ini valid? Harus diisi? Oke, kita kasih required lagi. Selanjutnya, kita setelah jenis kelamin, itu agama. Oke, agama ini mungkin kita akan gunakan drop down. Pilihannya adalah agama Islam. Kemudian kita kasih Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Oke, sudah ada 5. Dan ini wajib diisi. Jadi nanti akan dipilih salah satu. Setelah agama, kita masukkan, biasanya kita perlu nomor handphone. Mungkin nomor handphonenya agak jarang ya. Biasanya kita kasih WA lah, misalnya begitu. Oke, nomor handphone ini ya harus angka. Maka kita akan pilihannya adalah short answer ya. Nanti sini validasinya adalah number. Jadi kalau bukan number, misalnya kita bilang dia mengisi bukan angka, misalnya huruf ya, kita bilang maaf isian harus angka. Oke, ini adalah semacam pesan kesalahan. Jadi kalau dia mengetik salah, kita klik require, harus diisi. Oke, selanjutnya adalah asal sekolah. Dalam hal ini SMP. Karena ini tadi pendaftaran untuk SMK, maka selanjutnya adalah pendaftaran selanjutnya adalah isiannya asal sekolah atau SMP. Untuk asal sekolah atau SMP ini sendiri, kita bisa gunakan dua opsi, yaitu pilihannya adalah mereka mengetik sendiri nama SMP-nya,
atau mereka cukup memilih. Perbedaannya di sini, ketika mereka mengetik sendiri, maka nanti bisa sangat bervariasi pengetikannya. Contoh, SMP Negeri 1 Banguntapan misalnya. Yang satu mengetik dengan SMP spasi Negeri spasi 1. Yang berikutnya akan mengetik lagi dengan SMP spasi N spasi 1. Yang berikutnya lagi SMP N spasi 1. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, berapa yang dari SMP Negeri 1 Banguntapan? Jawabannya tentunya 1. Karena yang dua tadi tidak mengetik dengan lengkap. Mengetiknya SMP spasi N dan SMP N. Nah, itu akan menjadi problem ketika kita akan melakukan perhitungan terhadap berapa dari sekolah tertentu. Nah, sehingga saya sangat menyarankan untuk sekolah ini tidak kita gunakan model jawaban pendek. Kita gunakan drop down. Jadi dia akan memilih sekolahnya. Nah, cuman di sini akan ada kendala atau kesulitan sebenarnya. Kita harus memasukkan semua nama sekolah kemungkinan yang akan mendaftar di SMK tersebut. Misal, saya akan memasukkan 4 sampai 5 dulu saja. SMP N1 misalnya. Saya akan ketik lagi SMP N2, SMP N3, SMP N4, tambah lagi SMP N5. Nah, jadi mereka nanti, para peserta pendaftar tidak akan mengetik, tapi dia akan memilih sehingga kita mudah untuk menghitungnya. Tapi ini kembali ke pilihan. Saran saya memang akan lebih bagus kalau disuruh memilih. Oke, berikutnya setelah nama sekolah, kita memasukkan atau menambahkan tentang alamat. Alamat ini paragraf, karena nanti ada alamat tuh ada isinya. Kalau paragraf tipenya nanti ada huruf, ada juga angka, misalnya Jalan Raya Marta Dinata nomor sekian, itu kan panjang sekali. Namun nanti di sini kita juga akan membutuhkan kabupaten, maka kita tambahkan lagi kabupaten. Tapi ini kita jangan lupa kita kasih required lagi. Selanjutnya adalah kabupaten. Nah, kabupaten ini nanti kasusnya hampir sama dengan yang tadi asal sekolah. Saya menyarankan menggunakan drop down kembali, jadi siswa memilih kembali. Kebetulan ini saya ambil contoh di Jogja, jadi saya akan ketikkan Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kotamadya, Yogyakarta. Oke. Ya, ini kebetulan di Jogja hanya 5, jadi kalau Jawa Tengah itu ada sekitar 20-an ya, mungkin agak sedikit banyak. Tapi ini lebih baik. Kenapa? Karena nanti saya ambil contoh untuk daerah seperti Kabupaten Kulon Progo dengan Gunung Kidul. Ini paling sering kalau di Jogja adalah kadang-kadang mereka akan menulis dari mana? Saya dari Wates, saya dari Kulon Progo. Sebenarnya itu satu daerah yang sama, tapi ketika kita menghitung map berapa yang dari Kulon Progo, hanya tersebut satu, sementara yang lainnya menyebut Wates. Jadi sangat tidak bisa dihitung atau tidak baik. Gunung Kidul juga sama. Di sini atau di Jogja lebih dikenal dengan istilah orang menyebutnya Wonosari. Nah, ketika kita mengetikkan ada 10 orang, 4 mengetik Gunung Kidul, 6 mengetik Wonosari, dan ketika ada pertanyaan atau kita disuruh menghitung berapa yang dari Gunung Kidul yang dimaksudkan adalah daerah Gunung Kidul, maka sistem hanya akan bisa menjawab 4. Yang 6 adalah Wonosari. Padahal Wonosari merupakan bagian dari Gunung Kidul. Nah, ini jadi mengantisipasi hal-hal semacam itu. Agak repot di awal, tapi akan memudahkan di kemudian. Oke, ini juga wajib diisi. Yang terakhir, kita masukkan jurusan yang dipilih. Jadi ini adalah jurusan yang akan dipilih oleh siswa ketika masuk SMK. Oke, saya akan masukkan 3 jenis prodi atau jurusan dipilih. Teknik komputer dan jaringan. Oke, kelewatan rekayasa perangkat lunak,
dirapikan begitu. Multimedia. Oke, jadi ada 3 opsi. Ini juga wajib diisi. Oke, form ini sudah jadi. Selanjutnya adalah kita ingin melihat seperti apa sih form ini. Oke, ini formnya. Setelah kita lihat, kita klik preview. Nah, ini adalah formulirnya. Yang tadi saya bilang bahwa tanggal lahir tinggal dipilih, sudah bentuknya tanggal. Jenis kelamin, memilih salah satu, laki-laki atau perempuan, agama atau tinggal dipilih mau yang mana, sesuai dengan agamanya, nomor telepon, asal sekolah juga. Oke. Nah, kita kembali ke yang sini ya, yang formulirnya. Ini adalah previewnya, ini adalah editornya atau untuk yang mengetik, mengeditnya. Nah, ketika nanti yang akan diberikan ke siswa adalah yang akan di-share atau misalnya ada yang daftar, Anda mau mendaftar, oke ini linknya. Jadi link ini yang akan kita berikan ke mereka. Yang ini. Nah, jadi mereka jangan diberikan, siswa jangan diberikan yang ini, tapi diberikan yang form pendaftaran siswa baru yang ini. Oke, setelah kita mendapatkan form atau link alamat URL yang bisa kita share, kita bagikan kepada si calon pendaftar atau yang nanti akan kita pasang ke dalam brosur penerimaan siswa baru atau website atau apapun itu, nampaknya alamat ini cukup panjang, maka perlu dipersingkat atau dipendekkan dengan menggunakan shorten URL, salah satunya menggunakan bit.ly ya. Tapi kita tidak akan membahas yang itu. Oke, kita akan membahas selanjutnya adalah ketika form sudah dibuat, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat hasil dari isiannya. Jadi tadi ini sudah dibuat seperti ini. Nah, kita akan mencoba mengisi datanya. Nah, setelah diisi, kita ingin melihat hasil isinya apa saja. Itu bisa dengan cara kita kembali ke menu pembuatan atau ke jendela pembuatan form tadi. Ya, di sini ada, kalau tadi kita bermain di questionnya ini, kita main sekarang di responsnya. Kita klik begitu. Nah, di sini tadi saya sebenarnya sudah menginputkan 2 data ya. Jadi nanti kalau masih kurang bisa kita inputkan lagi. Kita akan coba input lagi misalnya input yang berikutnya. NSN kita masukkan 716 nama lengkap misalnya Hendra, kemudian tempat tanggal lahirnya Kulon Progo, kemudian tanggal lahirnya kita akan ubah ke pelan-pelan di sini ke 14. Kemudian kita pilih bulan November, tanggal 7 misalnya, jenis laki-laki, agamanya Islam kembali, kita pilih yang agak berbeda misalnya Katolik supaya terlihat. Nomornya kita acak saja, asal sekolah SMP Negeri 4, alamat Turi misalnya seperti itu, Kabupaten Sleman, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kita submit kembali. Nah, di Google Form ini bisa kita setting bahwa satu orang hanya boleh atau kita membatasi respon atau membatasi seorang user atau seorang siswa untuk mendaftar. Jadi jangan sampai si anak ini atau siswa ini mendaftar lebih dari sekali, sampai 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan setting itu kita bisa menggunakan pengaturan yang ada di sini, yaitu kita masuk ke setting. Di sini ada limit to one response. Ketika kita klik limit to one response, maka akan meminta si user atau si siswa untuk melakukan login atau sign in ke Google. Jadi harus punya akun Google. Jika tidak, ya berarti tidak bisa. Nah, ini harus dipertimbangkan apakah memang anak-anak yang mau mendaftar di SMK ini sudah pada punya email. Jika belum, nanti apakah ini menjadi masalah baru atau tidak. Tapi ini kembali ke pilihan yang ingin digunakan. Oke, saya kembalikan. Save begitu. Nah, tadi sudah saya inputkan 3 data. Nah, sekarang kita ingin melihat data yang sudah kita input tadi, yang sudah diinputkan oleh siswa itu siapa saja. Tadi di sini sudah ada 3 nama. Nah, bisa nggak kita melihat? Untuk melihatnya cukup kita lihat di bagian respon ini. Di sini ada sebuah menu view response in sheet. Jadi kita klik. Oke. Nanti akan membuka sebuah form pendaftaran siswa baru response. Jadi ini adalah form atau di sini adalah file di mana isian tadi dimasukkan ke dalam sebuah sheet ya. Di sini ada timestamp-nya yaitu kapan
dia mendaftar. Jadi nanti kalau untuk, oh saya duluan, nah ini ada waktunya sampai dengan detiknya. NISN-nya muncul dan segala macamnya sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa siswa jangan diminta untuk mengetik supaya tidak rancu, jadi akan sama. Oke, untuk Google Form-nya mungkin cukup di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagaimana menampilkan ini ke dalam sebuah dashboard menggunakan Google Data Studio. Oke, kita kembali ke ini tadi kita kembali ke Drive ya. Di sini ada sudah dua file ya, ada form pendaftaran siswa baru dan form pendaftaran siswa baru respon. Ini ada formulirnya, ini adalah sheet-nya atau isiannya tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Google Data Studio. Nah, untuk masuk ke Google Data Studio, masuk ke dalam Google Data Studio ya, kita bisa masuk ke alamat ini, klik, kita ketikkan saja di sini Google Data Studio. Oke, ini dia. Selamat datang di, kita klik alamatnya. Agak berat memang, dibutuhkan koneksi yang cukup baik. Nanti akan membuka sebuah overview dari sebuah semacam tampilan lagi ya dari Google Data Studio. Oke, ini dia. Saya ada punya beberapa data di sini. Nah, untuk membuat sebuah laporan, kita mulai dengan cara mengetik tanda buat atau laporan kosong. Jadi ini adalah menu atau tampilan dari Google Data Studio. Sebuah tools untuk memvisualkan laporan kita tadi. Jadi kalau data yang ini tadi dilihat, disampaikan, wah kok kayaknya agak gimana gitu. Tapi kalau kita buat, sebenarnya bisa ini dibuat grafis di sheet ini langsung seperti Excel. Bikin pakai grafik, cuman kita tidak bisa share data ini ke orang dalam bentuk sheet. Jadi harus kita versi dalam bentuk yang lebih dinamis, lebih baik lagi. Kita gunakan Google Data Studio. Kalau menggunakan Google Sheet hanya bisa dari satu sumber, yaitu dari sheet ini sendiri. Tapi kalau dengan Google Data Studio bisa dari berbagai sumber. Sehingga dia bisa terkoneksi ke beberapa macam. Kita langsung saja, kita klik buat laporan. Dia akan membuat sebuah lembar kerja. Oke, seperti ini. Nah, dia akan menanyakan sumber datanya, mau dihubungkan kemana. Nah, di sini kita pilih, ada pilihnya banyak ya. Saya biasanya memilihkan dengan Google Spreadsheet. Nah, ini kita akan menghubungkan Google Data Studio ini dengan form pendaftaran siswa baru respon ini. Ya, kita akan hubungkan, kita cari. Di sini kita klik milik saya, nanti mungkin akan berbeda-beda dengan yang dimiliki di komputer lain. Kita pilih form pendaftaran siswa baru. Ada sheet-nya muncul, lembar kerjanya satu saja. Kita klik tambahkan. Dia sedang diproses. Oke. Jangan tampilkan ini lagi, tambahkan ke dalam laporan. Oke. Ini dia. Nah, kalau kita perbesar ini. Nah, cuman kita tidak akan menggunakan ini, kita akan membuat yang custom. Ini kita delete saja, kita hapus, delete. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan, kita akan membuat judul ya. Jadi tampilan nanti akan kita buat judul supaya lebih manis. Kita masukkan kotak di sini. Kita kasih kayak kop begitu misalnya. Kita pas-paskan dulu, kita ketik di atasnya dashboard pendaftaran siswa baru SMK YYY. Saya sensor namanya supaya tidak jadi masalah. Nah, di sini fontnya kurang besar, kita bisa buat besar ke ukuran yang lain. 48 misalnya. Oke, terlalu besar. Kolomnya, kotaknya kita perbesar. Masih belum mau, berarti kita turunkan ke 40. Oke, kita kasih bold misalnya. Oke,
sudah jadi. Ini belum di tengah, kita pilih center. Oke, sudah di tengah seperti ini. Oke, ini dia. Nah, kalau kita ingin mengubah warna dari ini, background ini bisa kita ubah jadi warnanya misalnya warnanya menjadi hitam juga bisa. Atau kita ini tidak terlihat karena terlalu besar, saya kecilkan dulu. Jadi warna merah. Oke, misalnya gini, atau mau yang warna lain misalnya biru. Oke, teksnya mau kita jadikan warna putih juga bisa. Ya, tergantung selera nanti yang ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan data-data yang ada di form respon ini ke dalam dashboard ini. Jadi misal, ini layaknya dalam laporan, kita butuhkan berapa pendaftarnya totalnya. Oke, kita bisa menyisipkan di sini yang namanya tambahkan diagram. Di sini ada nanti ada kartu skor, ini dia. Kita kembali ke sini, kita klik kartu skor, kita pilih di sini, kita klik aja di sini. Oke, taruh di sini. Misalnya kartu skor supaya agak bagus, ini tidak transparan begini, kita masuk ke bagian gaya. Sini ada gaya, style. Oke, kita ubah teksnya berwarna hitam, kemudian dia letaknya di tengah, judulnya juga tengah, ini juga di tengah. Kemudian latar belakangnya kita kasih warna misalnya agak marun seperti ini. Batas bayangan, teksnya tadi kita kasih warna putih. Oh, ini bukan teks, ini warna latar. Garis tepinya, ini dia, teksnya warna putih. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini di sini tertulis record count. Apakah bisa kita edit? Bisa. Kita klik di sini. Kita kembali, kita klik saja lagi ini. Nanti di sini akan menampilkan datanya. Bisa kita edit. Total pendaftar. Oke, sudah jadi. Kalau kurang besar ya kita besarkan lagi. Nah, fontnya juga bisa kita ubah. Di sini adalah gaya ini untuk mengubah ukuran font. Di sini ada gaya. Nah, ini ukuran fontnya, mau dibesarkan juga boleh. Oke, saya pakai 48 pixel. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan memvisualkan, tadi kita misalkan jumlahnya ya. Kita akan memvisualkan dari sekolah dan kabupaten serta ini. Jadi ada tiga lagi yaitu, atau mungkin 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi yang akan kita coba tampilkan, yaitu laki-laki, jenis kelamin, agama, alamat, kabupaten dan jurusan. Ada 4 lagi berarti. Yang pertama kita ke jenis kelamin. Jenis kelamin ini baiknya memang kita bentuk dalam bentuk grafis, misalnya grafik lingkaran atau pie. Nah, caranya kita masuk ke menu tambahkan diagram. Di sini ada lingkaran. Kita bisa pilih yang bagian yang lingkar atau donat. Ya, selera sih. Saya akan pilih yang lingkaran misalnya. Oke, lingkaran sudah dapat seperti ini. Nah, di sini masih muncul dalam bentuk nama. Bisa kita ubah dimensinya. Kita ubah dimensinya di sini, kita setting bukan nama, tapi tadi kita maunya apa tadi? Jenis kelamin. Oke, laki-laki semua kebetulan. Duh, ya tadi kebetulan laki-laki semua. Tapi kalau ada inputan baru perempuan nanti dia akan berubah otomatis. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Nanti tinggal diatur tata letaknya. Selanjutnya, setelah kita berhasil menampilkan grafik dari jenis kelamin, maka kita perlu mempercantik. Jadi backgroundnya misalnya kita ubah, misalnya kita kasih warna background abu-abu. Kita masuk ke menu gaya. Nanti di sini ada latar belakangnya, kita ubah warnanya menjadi abu-abu seperti ini bisa. Kita perlu memberikan judul, ya judulnya kita perlu berikan. Jadi kita perlu menambahkan semacam teks di atasnya. Nah, untuk menambahkan teks ini kita memerlukan sebuah kotak lagi ya. Kita tambahkan kotak di atasnya, misalnya seperti ini. Oke, ini kurang pas. Saya geser-geser dulu.
Oke. Oke, ini dia teksnya. Kita tambahkan teksnya di atasnya sini. Grafik jenis kelamin. Oke. Kita letakkan di sini. Ya, kira-kira gini. Oke, ini mau kita ubah warnanya juga boleh. Kita jadikan warna merah kembali. Teksnya kita kasih jadi warna putih. Oke, jadi kalau mau mengubah tinggal cukup klik itemnya, kemudian kita tinggal masuk propertinya. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi yang namanya tadi kalau sudah jenis kelamin, agama. Kita akan masuk ke agama. Tambahkan lagi, kita akan mencoba menggunakan yang namanya bagian kolom bertumpuk atau grafik batang sebenarnya sih. Kita pilih, letakkan di bawahnya lagi misalnya seperti ini. Oke, nah ini di sini masih jenis kelamin yang dipilih. Kita akan ubah, bukan jenis kelamin, tapi masuk ke dimensinya ya. Kita akan ubah menjadi agama. Oke, dia akan berubah. Nah, kita perlu menambahkan lagi semacam judulnya lagi. Kita bisa copy aja ini. Kita Ctrl C, kita copy. Untuk menggesernya agak sedikit hati-hati. Nah, ini grafik. Kita edit saja. Agama. Oke, kita tengahkan. Nah, ini belakangnya mau kita berikan background juga boleh. Backgroundnya kita ubah menjadi warna abu-abu lagi. Ya, seperti ini. Bisa. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi di sini masih ada kabupaten dan jurusan yang dipilih. Kabupaten dan jurusan yang dipilih. Oke, untuk kabupaten kita masukkan lagi. Oke. Di sini masih jenis kelamin, kita ubah lagi. Kabupaten. Oke. Nah, ini juga sama. Supaya nggak usah repot, kita copy saja lagi di sini, letakkan ke sini. Oke. Grafik kabupaten. Tidak muat, kita lebarkan. Oke, backgroundnya kita ubah lagi. Kita berikan abu-abu lagi. Oke. Wah, kurang pas. Kita paskan dulu. Oke, ini dia. Sudah. Nah, ternyata kita masih membutuhkan satu buah tempat lagi untuk menampilkan grafik dari jurusan. Nah, ini kanvasnya bisa kita ubah ya lewat menu setelan file, setelan laporan ya. Nanti di sini oke, selanjutnya kita masih perlu menambahkan satu buah laporan lagi yaitu jurusan yang dipilih, maka kita perlu ruang lebih lagi. Nah, untuk menambahkan karena ini kanvas sudah habis, maka kita perlu menambahkan. Bisa menggunakan tambah halaman atau kita perpanjang saja halamannya. Jadi halamannya ya, kita setelan halaman saat ini untuk mengatur. Nah, ini ada setelan halaman saat ini, kita masuk ke gaya. Warna halamannya kita kasih warna putih, misalnya ini ada lebar dengan tinggi 900, tingginya kita jadikan 1900 misalnya. Oke. Jadinya panjang ke bawah. Oke. Kita tambahkan lagi, kalau sudah begini, tambahkan lagi grafik lagi, yaitu grafik file lagi donat misalnya. Untuk jurusan yang dipilih. Oke, ini masih jenis agama ya. Kita masukkan jenis sekarang, bukan jenis jurusan yang dipilih. Oke, dia akan otomatis berubah. Nah, kemudian ya kita permanis lagi, kita tambahin lagi dengan teks-teks seperti ini. Grafik pilihan jurusan. Oke, ini kurang panjang, panjangin dikit. Oke.
Selanjutnya selesai. Kita masuk ke gaya lagi, kita kasih background warnanya supaya lebih kontras, kasih warna abu-abu. Oke, sudah jadi. Nah, inilah dia dashboard pendaftaran. Nanti tinggal ditata sedemikian rupa supaya lebih menarik. Nah, untuk melihat hasilnya, kita cukup klik di sini ada tampilan. Kita klik. Nah, ini tampilannya. Nah, link, perhatikan di bagian ini, link ini yang nanti akan kita share bahwa ini adalah laporan pendaftaran siswa baru SMK YYY sampai dengan detik ini. Laporan ini bersifat real time. Saya ambil contoh, ini saat ini total pendaftar ada 3. Kita akan menginputkan satu data lagi ke dalam form ini. Misalnya kita masukkan nomor 20, namanya Heri Muhrial. Oke, tempat lahir Gunung Kidul. Untuk tahunnya kita pilihkan dulu 2008 misalnya, bulan Februari tanggal 19. Jenis kelamin kita cari perempuan, tapi namanya bukan Heri Muhrial, kita gantilah Helena misalnya. Oke, agama kita pilih Katolik, nomor handphone acak lagi, asal sekolah SMP 4, alamat Bantul, Kabupaten Bantul, multimedia, submit lagi. Oke, kita lihat di laporannya masih 3, kita refresh. Dia akan berubah menjadi 4. Oke, ini dia. Jadi data 4, ada 4 data. Kita masukkan misalnya data kelima. Kita masukkan lagi orang yang berikutnya lagi. Ada yang mendaftar lagi. Kita kasih nomor 89, namanya Yongki misalnya, tempat lahir Wates, Sleman. ...2004 Januari tanggal 23, laki-laki, agama Islam. Kemudian kita acak, asal sekolah SMP, alamatnya Tempel, Kabupaten Sleman. Kita submit lagi. Kita lihat di sini datanya sudah ada 5 di sini otomatis ya. Kita lihat di sini, kita refresh lagi. Ya, inilah dia dashboard pendaftaran siswa baru. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk membuat laporan kepada manajemen atau siapapun yang ingin melihat bahwa sudah berapa pendaftaran dan sebagainya secara real time. Jadi tidak perlu kita men-sharekan data ini ke mereka, mereka cukup tahu yang ini saja. Baik, itulah penjelasan tentang bagaimana membuat formulir menggunakan Google Form dan juga menampilkan atau memvisualkan laporannya menggunakan Google Data Studio. Semoga bermanfaat. Terima kasih.